Terkait himbauan BMKG memperingatkan sejumlah daerah di Indonesia yang berpotensi banjir atau banjir bandang, Ketua MDMC Budi Setiawan berikan tanggapannya. Dirinya memastikan MDMC siap jika terjadi bencana dan Budi juga sampaikan himbauan untuk para relawan dan juga masyarakat terkait prosedur keselamatan jika banjir terjadi dan mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Berikut wawancara rekan kami Arina Nurrahma dengan Ketua MDMC Budi Setiawan selengkapnya untuk Anda. Terkait dengan BMKG yang mengeluarkan himbauan untuk tanggal 23 Februari hingga 24 Februari terkait potensi banjir bandang di sejumlah daerah itu, apakah persiapan MDMC dan juga titik-titik lokasi bencana yang kemarin juga kayak di Jabodetabek, mungkin bisa diceritakan Pak persiapannya seperti apa? Terima kasih. Jadi begini, sebetulnya sejak BMKG tahun lalu mengeluarkan akan kemungkinan adanya fenomena La Nina, maka MDMC pimpinan pusat sudah mengirim surat kepada seluruh wilayah, terutama yang memang kita mengetahui punya potensi untuk mendapatkan curah hujan yang tinggi, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Dan kemudian mereka kami minta untuk selalu mengikuti perkiraan cuaca di BMKG, karena dengan cara itu maka semua relawan terkoordinasi dengan MDMC dapat kemudian melakukan persiapan dan kesiapan lebih baik. Salah satu contoh seperti yang sudah dilansir oleh BMKG dalam hari ini, kita mengetahui ada beberapa daerah yang mempunyai potensi kenaikan. Fenomena La Nina kali ini akan menaikkan curah hujan sekitar 40%. Sehingga kemungkinan terjadinya luapan air atau banjir atau apapun namanya itu bisa saja terjadi. Oleh karena itulah kemudian DMC ada dua kesiapan. Pertama, kesiapan di posko atau di poskor. Dalam kaitan posko dan poskor itu kemudian kami melakukan koordinasi dengan semua stakeholder, baik teman-teman relawan lembaga lain, demikian juga dengan BPBD terutama. Dari hal itu kemudian yang kedua adalah edukasi kepada masyarakat. Alhamdulillah untuk kali ini beberapa masyarakat sudah bisa mengantisipasi bahwa mereka akan mendapatkan limpahan air itu mereka tahu. Dan kemudian mereka sudah menyelamatkan barang-barang penting termasuk surat-surat penting. Apakah dia dititipkan di tangga atau di tempat lain atau di lantai atas, itu sebagian sudah melakukan. Nah inilah yang kemudian menjadi sangat perlu, bahwa setiap BMKG mengeluarkan itu, alhamdulillah sebagian masyarakat sudah mulai mengetahui akan adanya bahaya fenomena La Nina ini, kemudian mereka melakukan kesiapan dengan mengikuti. Kalau ada informasi BMKG segera kita share di banyak grup, orang akan tahu dan kemungkinan terjadinya di wilayahnya. Inilah yang sudah kita lakukan. Termasuk demikian juga adalah kemudian untuk saving ya. Misalkan saving bahan bakar, termasuk logistik, termasuk mungkin LPG dan sebagainya, sehingga di samping itu memang kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pengungsian seperti tempat ibadah ataupun amal usaha yang bisa digunakan untuk pengungsian. Kira-kira itu, Mbak. Ya. Baiklah, untuk update di Jabodetabek, baik itu di Bekasi, Jakarta, persiapan MDMC atau penanganannya kemarin bisa mungkin diceritakan Pak Budi? Jadi begini, meskipun kemudian secara kelengkapan kita terbatas, alhamdulillah seperti Bekasi kemarin. Teman-teman MDMC di Bekasi sudah bisa kerjasama dengan BPBD Kabupaten Bekasi mendapatkan bantuan perahu, sehingga kita bisa menembus daerah-daerah yang tergenang meskipun sudah malam hari. Alhamdulillah teman-teman punya kesiapan untuk kemudian menjemput para anggota masyarakat yang terjebak di banjir semacam itu. Nah, ini juga kemudian kita langsung kita komunikasikan juga, sehingga mereka sudah mengerti daerah-daerah, mereka sudah memetakan daerah-daerah yang memang punya potensi untuk ada genangan air lebih tinggi. Selain peringatan, kita kemudian memonitor juga melalui teman-teman di beberapa titik lokasi, untuk kemudian melaporkan apabila genangan sudah mengharuskan warga untuk segera mengungsi, kita segera mengungsi. Karena menjadi keprihatinan kita, kadang-kadang warga itu telah mengungsi karena ragu-ragu sehingga mereka tidak mengungsi. Ketika mereka mau sudah terjebak, ini pengalaman yang pahit ya. Jadi saya pernah di Jakarta, saya minta kenapa, kan sudah tahu ini kalau di Jakarta menarik.
Kalau Katulampa sudah menyatakan siaga 1, berarti 2-3 jam lagi akan jadi banjir. Maka harusnya segera mereka mengungsi ya. Ini sedang kita pelajari juga kali ini untuk daerah-daerah yang dulu kami enggak, sekarang iya, oke lah, sekarang kita belajar. Jadi kemudian bisa mengetahui kapan orang harus mengungsi. Jangan sampai ada yang terjebak. Ini menjadi pelajaran penting. Lebih baik kita mengungsi duluan, kita bisa membawa perlengkapan pakaian, tetapi kemudian aman daripada kita harus mengungsi ketika air sudah setinggi leher, misalkan kan jadi tidak mungkin membawa perlengkapan lain. Kira-kira seperti itu. Ini yang terus-menerus kita edukasikan kepada masyarakat. Iya. Ada berapa posko Pak untuk yang Jabodetabek sendiri? Nanti jadi sebelum kalau pindah Jabodetabek memang sangat terbatas. Jadi Jakarta di beberapa, jadi kemudian di Jakarta itu ada beberapa PCM, beberapa kecamatan yang menyiapkan diri, ada juga yang di tingkat daerah. Saya mungkin kalau menyebut angkanya karena beberapa daerah itu ada beberapa pos layanan di beberapa kecamatan, saya mungkin tidak bisa menyebut angka secara pasti. Demikian juga di Bekasi, kemudian di Tangerang itu teman-teman juga sudah menyiapkan, dibantu oleh teman-teman dari Cilegon dan dari Serang. Mereka mengirim teman-temannya. Dan alhamdulillah teman-teman dari Jateng juga kemudian merasa terpanggil dari Solo. Ada 5 orang yang berangkat ke Jakarta untuk membantu melakukan asistensi pembentukan manajemen poskor. Karena mohon maaf ada beberapa teman yang semangatnya tinggi, tapi manajemen poskonya ini agak terlambat jika kita mengasistensi seperti itu. Baik, untuk tim medis dan juga penyaluran logistik sendiri seperti apa Pak untuk di titik-titik Jadi banjir? tim medis kita memang menyandarkan kepada Rumah Sakit Muhammadiyah ataupun juga kita kerjasama dengan puskesmas. Kita tidak menyelenggarakan tim medis secara khusus. Kita membantu mengoptimalkan dari puskesmas. Sekarang kita tahu dalam suasana pandemi ini teman-teman medis banyak harus bersiap di rumah sakit. Kira-kira itu. Iya, ini kan masih suasana pandemi Pak. Untuk protokol kesehatan para tim Sejak relawan awal itu kami tekankan betul semua protokol kesehatan. Bahkan kami menyampaikan kalau akan menjemput pengungsi atau apapun harus membawa cadangan masker setidaknya. Sehingga kadang-kadang pengungsi tidak sempat pakai masker karena kita bisa masker harus diberikan. Maka masker kita siapkan cukup banyak. Relawan juga harus membawa masker cadangan dalam tempat yang aman, dalam plastik itu. Dan kalau mau menjemput relawan, mereka harus segera untuk kemudian memberikan masker tersebut ke relawan, termasuk hand sanitizer. Jadi sebagaimana dulu sudah disampaikan, kalau kita membawa bekal itu minimum hand sanitizer dan kemudian masker itu harus ada. Sehingga itu akan mudah baik untuk diri sendiri maupun untuk membantu yang lain. Kira-kira seperti itu. Baik, terkait himbauan tadi Pak, mungkin apa yang perlu ditekankan kembali untuk masyarakat dan juga seluruh relawan MDMC di tanah air, mengingat ini juga BMKG menginstruksikan untuk semua titik-titik bencana di berbagai daerah yang banjir, rawan longsor itu banyak sekali Pak, gitu. Kepada semua relawan MDMC, kami menginstruksikan untuk selalu melakukan koordinasi, memantau perkembangan keadaan cuaca melalui seruan dari BMKG. Dan setiap daerah mempunyai kontak-kontak yang harus bisa dihubungi untuk segera mengaktifkan posko. Sehingga kemudian apabila terjadi, para relawan segera berkoordinasi dan berbagi tugas. Itu sudah kami lakukan. Dan kepada masyarakat pun untuk bisa terus mengikuti himbauan dari BMKG. Kalau memang mengetahui titik itu dalam pemetaannya merupakan daerah yang punya risiko tinggi, maka sebaiknya segera mengungsi ketika keadaan masih memungkinkan dengan lebih baik. Jangan menunggu air setinggi leher sehingga kemudian ketika mengungsi tidak sempat membawa apa-apa. Pembelajaran dari waktu-waktu menjadi penting untuk menjadi catatan. Inilah yang kemudian juga kami serukan pada semua relawan. Dan karena ini masih dalam keadaan pandemi COVID, maka kepada seluruh relawan dan masyarakat, hendaknya senantiasa menyiapkan perlengkapan yang sangat mendasar, yaitu masker dan kemudian hand sanitizer. Saya pikir itu sesuatu yang tidak mahal, bisa disiapkan semuanya, agar jangan sampai ada bencana tambahan. Karena sejak awal kami mengatakan bahwa menghadapi musim fenomena La Niña ini adalah multi hazard. Tidak hanya satu jenis bencana, tapi bencana yang datang bersamaan. Oleh karena itulah kita harus bersiap sedini mungkin dan semua relawan harus terkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga lain, terutama dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Terima kasih.